Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman pribadi saya, pengalaman horor ya. Jadi satu kejadian yang tidak pernah saya sangka, dan itu latar belakangnya apa? Mari kita dengarkan, kita simak sama-sama tentang pengalaman horor di kehidupan pribadi saya. Waktu itu berarti tahun 2020 ya, tahun 2020 ketika corona. Saya di apartemen Jakarta, di apartemen Kalibata, terus ada corona dan kemudian sudah tidak ada order kerjaan gitu ya, jadi sepi. Terus saya mulai jual-jual laptop saya, kamera saya gitu kan. Terus kemudian saya pulang kampung, mudik ke Pekalongan gitu kan. Nah, saya mudik ke Pekalongan ini saya mencari kegiatan-kegiatan. Salah satunya kebetulan ada kegiatan tentang membahas bagaimana mempromosikan pariwisata nanti seusai pandemi ini. Nah, sebelum kegiatan itu berlangsung, itu saya chatting dengan seorang gadis ya, masih baru lulus SMA gitu. Memang saya belum terlalu percaya apakah ini benar-benar gadis, benar-benar perempuan, apakah ini laki-laki gitu kan. Nah, kemudian besok harinya saya mau berangkat ke Jogja untuk mengikuti acara perfilman itu dari siang sampai sore, sampai menjelang maghrib itu si gadis itu chatting ingin ngajak ketemu di Jogja gitu. Padahal dia berasal dari Solo. Nah, begitu chatting kan saya akhirnya meminta nomor WA karena saya masih ragu kan, ini laki-laki apa perempuan beneran gitu kan. Nah, setelah itu saya dikasih WA-nya, saya chatting, dia juga balas gitu kan. Terus saya coba pakai voice voice chat gitu kan. Dia juga menggunakan voice chat dan suaranya memang benar-benar perempuan gitu. Terus akhirnya saya minta kirimin foto dia berada di sekitar trotoar Yogyakarta gitu kan. Saya masih, ini kenapa ini minta dia, katanya dia nggak ada temen, katanya dia minta ditemenin gitu kan. Terus akhirnya saya coba video call memang dia benar-benar perempuan. Saya juga dan dia minta kalau mau ketemu saya ya malam ini, kalau besok atau lusa saya udah nggak ada di Jogja gitu. Akhirnya saya beranikan dari Pekalongan malam itu juga saya ke Jogja. Karena hujan jadi saya tidak berani terlalu ngebut karena saya hanya menggunakan motor. Saya jalan supaya yang penting safe lah, sekitar 3,5 jam gitu ke Jogja naik motor dari Pekalongan ke Jogja sampai ke Malioboro. Sampai sana dia nggak ada, di Malioboro itu nggak ada. Saya chatting nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat. Nah, saya coba tunggu ngopi dan ngerokok di sebuah warung angkringan di Malioboro itu sesuai titik yang dia berikan ya. Kemudian selang berapa menit dia chatting, saya ada di rumah teman saya gitu di daerah Jogja Selatan. Ya udah di Sherlock ya, gue bilang gitu. Terus aku telepon kan karena aku masih ragu ini perempuan beneran apa enggak gitu. Nah, nggak diangkat-angkat. Oke lah, coba aja apa sih yang terjadi gitu kan.
Terus saya datengin titik itu, dan memang itu rumah pendopo Jogja kuno gitu, yang ada pohon-pohon besarnya di depannya gitu kan. Terus kemudian saya bilang saya sudah di titik lokasi gitu. Terus dia lewatnya bukan dari depan rumah itu, dia lewat samping rumah itu ada semacam lorong ya, ada semacam lorong yang gelap itu. Terus dia ini kan lagi jalan gitu. Terus jadi saya samperin, saya beneran nggak gitu kan. Nah terus habis itu saya coba kenapa sih mesti takut orang bentuknya juga perempuan kok gitu kan, bentuknya bukan hantu gitu kan. Kalau bentuknya tuh saya lari. Udah saya ikutin, ternyata lorong itu tembus ke belakang rumah Joglo itu gitu. Nah di situ ada tempat santai gitu kan, tempat santai yang isinya kayu-kayu, berupa ukir-ukiran kayu, terus kursi-kursi kayu gitu kan. Saya duduk di situ, dia bikinin kopi gitu kan. Terus kemudian saya dikasih lihat kamar gitu. Nah, terus saya bilang, ini rumahnya siapa? Rumahnya neneknya teman sayanya lagi keluar gitu. Jadi kamu di sini sendirian? Iya gitu. Saya masih ngeri juga kalau tiba-tiba dia jadi makhluk yang mengerikan gitu kan. Terus dia ngasih lihat kamar gitu. Oke, saya ikutin kamar kayak apa. Terus saya mandi dulu di situ, terus kopi yang tadi dia bikinin itu saya coba minum dan sambil merokok. Terus dia keluar gitu. Saya bilang saya sendirian nih gitu, temenin ngobrol. Terus dia keluar, ngajak ngobrol. Habis itu saya ke kamar, dia ikutan gitu. Terus dia curhat di kamar segala macem sampai kita ngantuk gitu ya. Sampai kita ngantuk, saya bilang saya besok ada acara. Di hotel di daerah Janti gitu kan ya. Kalau dia bilang boleh ikut nggak gitu. Kalau ikut kan itu ada daftar hadirnya, nggak bisa sembarang ngajak orang gitu kan. Udah akhirnya kita lama-lama ketiduran di situ. Bangun-bangun sudah siang karena saya capek banget gitu. Terus dia sudah nggak ada itu. Dia sudah nggak ada, saya cari nggak ada gitu kan. Terus kebetulan saya lihat pintu lorong samping itu terbuka gitu. Udahlah saya mandi terus saya berangkat. Saya pesan, saya takut terlambat jadi saya berangkat duluan gitu kan. Saya berangkat duluan, nanti kalau sudah sampai lokasi saya share saya ada di mana gitu. Dan saya akhirnya pergi berangkat ke hotel yang untuk acara kegiatan film itu. Saya di sana makan siang di depan warung hotel itu. Setelah pada panitia menyatakan sudah bisa daftar ulang, saya daftar ulang. Saya masuk hotel dan rekan yang yang dicocokkan sama panitia itu, karena saya dari Pekalongan, saya ditemukan dengan teman perfilman di Semarang. Saya satu kamar, tapi kebetulan teman-teman yang di Semarang itu kan di grup sudah ada. Terus saya japri, sudah sampai mana itu. Dia bilang saya kayaknya baru bisa besok karena dia masih ada kerjaan yang belum selesai. Akhirnya saya di situ sendirian. Saya coba hubungi gadis itu. Saya serok di mana, dia ngomong, oh bagus banget hotelnya, maaf ya tadi pagi saya mesti nganterin teman saya gitu. Oh ya udah gitu. Terus dia bilang boleh nggak saya sama teman saya datang ke situ gitu. Ya kalau datang aja ngobrol-ngobrol nggak apa-apa gitu.
Cuma satu, saya nggak bisa ikutkan acara, memang ini acara gratis dari pemerintah, tapi saya nggak bisa ikutkan acara gitu. Terus kalau cuma ngobrol-ngobrol itu nggak apa-apa gitu. Oh yaudah, nanti ngobrol-ngobrol deh ke sana gitu. Nah akhirnya dia datang, pokoknya kalau nggak salah itu menjelang maghrib, menjelang makan malam gitu kan, menjelang makan malam pas acara istirahat. Terus dia datang, saya ajak makan gitu kan. Terus dia bilang dia mau numpang dia mau numpang mandi. Terus akhirnya saya ajak ke kamar hotel, dia mandi, dan acara berikutnya dimulai. Saya bilang saya ke acara berikutnya itu nanti tinggal nanti kabarin aja ya gitu. Terus pas saya ikut acara dibilang dia lagi tidur, terus dia ngasih foto kalau dia lagi tidur. Nah selesai acara saya coba datangin dong kamar itu gitu, namanya juga gadis masih baru lulus SMA gitu kan, cantik pula, montok gitu kan. Dia ngasih gambar lagi tidur kan, pikiran kita udah kemana-mana gitu kan, maksudnya pikiran saya udah kemana-mana. Saya datang nggak ada gitu. Saya bilang, saya chatting, kamu di mana? Lagi pergi sama teman-teman. Awalnya saya nggak merasa curiga ini gadis beneran atau enggak gitu kan. Ya udahlah, namanya anak ABG, saya pikir ya jalan-jalan sama temennya, dia cuma ngasih lihat ada di kafe, tapi kafe remang-remang gelap gitu. Ya tapi kafe-kafe sekarang kan remang-remang kayak gitu, jadi ya saya nggak berpikiran yang enggak gitu. Nah kemudian saya berpikir ini kan hanya saya sama dia yang baru ketemu, belum pernah ketemu sama teman saya atau orang lain gitu. Dan saya ketemu selalu malam hari gitu kan, saya selalu ketemu malam hari dan belum ketemu orang lain gitu. Apakah ini beneran atau enggak gitu kan. Nah pas di tengah malam dia kembali lagi ke hotel. Dia bilang dia sudah di bawah gitu, di depan lift, minta disamperin karena dia nggak punya kunci tapping lift ya. Udah saya turun, saya tadinya sudah setengah tidur dan saya masih bertanya-tanya sambil mengerjakan tugas dari acara itu. Saya turun, dia masih menggunakan kostum yang sama, jaket hijau, kemeja putih, blus putih gitu, pakai celana hitam, nyangkong tas gitu. Itu dari saya pertama ketemu. Terus pas dia nyusul, terus malam tengah hari itu dia masih itu. Kalau misalnya dia habis mandi, dia pakai tas, ya mungkin kan tasnya itu udah gantinya gitu kan, tapi ini nggak ganti, masih sama dengan baju yang seperti itu. Nah dia numpang tidur gitu. Nah akhirnya kan selama di kamar hotel itu saya was-was, ntar kalau kejadian sama dia ternyata dia bukan gadis gimana gitu kan. Jadi saya juga parno juga, kalau saya sendirian di hotel terus saya dicekik gimana gitu kan. Masih berpikir ya enggak, tapi ya saya mencoba untuk tidak tidur dulu, menunggu dia benar-benar tidur ya. Saya tidak tidur, saya mengerjakan kerjaan untuk acara itu. Setelah ngantuk baru saya tidur gitu. Saya tidur, saya coba pegang dia, sentuh dia juga ya kayak manusia gitu. Nah kemudian karena saya masih was-was itu, udahlah saya tidur aja, kalau nasib ya nasib. Terus pas tidur, bangun-bangun pagi ini, saya tidur bangun kan sekitar setengah 6 ya, saya bangun, saya pikir dia lagi mandi gitu. Saya ngeliat ke kamar mandi, kayak ada suara orang mandi, nggak ada gitu, udah nggak ada dia. Saya itu nggak ada. Terus saya chatting lagi kan, kamu di mana? Tadi dijemput temen, disuruh nganterin, dia bilang gitu lagi. Nah ya udah, akhirnya saya siap-siap sarapan untuk ikutin acara itu. Nah menjelang siang harinya kan teman saya yang sekamar itu datang.
setelah teman sekamar itu datang, saya berniat untuk mengenalkan wanita itu dari situ kepada teman saya, karena kalau dia masih numpang tidur di hotel lagi, otomatis kan akan ketemu dengan teman saya. Nah, habis itu saya coba pancing kan, kamu mau ikut makan siang bareng nggak gitu di hotel? Dia bilang enggak, terima kasih gitu, saya makan di rumah teman saya. Nah, habis itu terus sore juga saya gituin, mau pulang mau ke hotel lagi enggak gitu, kata dia iya nanti gitu. Terus akhirnya saya ikut acara. Pas selesai acara dia bilang habis maghrib itu dia chatting, saya otw ke hotel. Dia bilang ya. Nah, saya mandi, saya siap-siap makan malam, terus dia datang, terus ayo makan malam gitu. Enggak, aku bawain aja di kamar hotel. Oh ya udah gitu. Tapi kan teman saya yang dari Semarang sudah datang. Oh ya, apa bawain aja ke hotel, apa aja gitu yang bisa dibawa ke kamar gitu. Dia bilang gitu. Oh ya udah gitu. Nah, pas habis makan gitu kan, acara mulai lagi gitu kan, otomatis nggak ada kesempatan untuk ketemu teman saya. Terus kemudian saya bawain makanan di kamar hotel, ada buah, ada roti, terus ada kue-kue gitu kan, saya bawain. Saya ikut acara lagi, waktu itu dia lagi mandi gitu, terus saya bilang itu ada makanan kalau mau buat makan. Oh ya makasih gitu. Terus akhirnya saya ikut acara lagi. Nah, setelah saya ikut acara lagi, acara selesai kan, niat saya adalah memperkenalkan teman saya ini supaya teman saya tahu, dan saya yakin itu benar-benar cewek bukan hantu gitu kan. Nah, setelah itu pas selesai, terus pas saya mau ke kamar sama teman saya bilang saya ada kenalan cewek nih gitu, dari kemarin gitu. Dia kenalan, kamu nih biasa nih suka bawa cewek gitu. Terus saya bilang lah, cantik sih gitu, masih muda lagi gitu. Pas masuk kamar saya cari nggak ada. Saya chat, kamu di mana? Saya lagi di kafe itu lagi, kafe Remang yang Temaram gitu, yang di situ lagi pada ngopi gitu kan. Ya saya juga masih mana gitu, katanya mau kenalin, nggak tahu, katanya dia kali sama teman-temannya di kafe. Dah selesai acara itu, teman saya kebetulan pulang duluan, dan dia kemudian ngasih tahu kalau ada kerjaan membuat film gitu ya. Ada kerjaan membuat film yang harus segera selesai gitu, terus ya udah, saya sanggupin karena buat dia ada dua, kerjanya ada dua. Jadi kalau dia kerjakan sendiri dalam waktu yang sama dan pengerjaannya harus selesai sama juga nggak mungkin, sehingga dia lempar ke saya. Terus kemudian saya chatting sama gadis itu, sama cewek itu, saya ada kerjaan nih, saya mau pulang ke Pekalongan gitu, kamu mau ikut apa enggak gitu, apa proyek apa gitu, bikin film gitu, film pendek. Dia bilang ikut dong gitu. Terus akhirnya saya janjian lagi, pulang dari hotel itu saya janjian, kan acara selesai, check out, terus keluar dari hotel. Saya keluar dari hotel jam 2-an, sehingga terus kemudian saya cari saya di kafe Lokomotif dekat stasiun kereta api Yogyakarta. Saya nunggu di situ itu berarti dari jam 2:30 lebih, karena saya nyarinya mana ya tempat yang enak untuk ketemu, dan saya balik ke Pekalongan mudah gitu. Nah, ya di situ saya ngopi-ngopi di situ, ngerokok di situ, saya Sherlock, saya kasih tahu, iya. Dia bilang dia datang. Nah, datangnya itu habis maghrib lagi baru datang gitu. Aduh, ini beneran nggak sih? Tapi udah, kalau sampai bisa dibawa ke Pekalongan kan nanti
saya bisa lihat dia siangnya, nggak bakal dia pergi sama teman-temannya di Pekalongan. Saya pikirin gitu. Oke, saya coba tunggu sampai ngantuk-ngantuk gitu. Pas habis maghrib dia datang, terus saya tawarin mau makan nggak gitu. Enggak, udah makan gitu. Langsung aja, ya udah langsung dia masih pakai baju yang sama, jaket hijau, baju putih, lurik-lurik, celana hitam, sepatunya juga masih sama, tasnya juga masih sama. Oke, akhirnya kita boncengan ke arah Pekalongan. Otomatis malam dan lewat Magelang aja sudah jam berapa itu, jam 8 atau apa gitu. Terus kemudian saya ajak makan dulu karena kan setelah Magelang itu pasti melewati hutan-hutan gitu. Saya juga udah ngeri sih ini kalau kan Gadis terus lewat hutan-hutan ini gimana, tapi udahlah saya coba nekat aja. Nah, karena saya waktu itu masih menduda ya, jadi akhirnya saya ajak aja. Dan begitu makan, saya perhatikan ya kayak manusia biasa, nggak ada yang aneh gitu. Dia makan juga habis gitu kan. Makanya saya tawarin nambah nggak gitu. Kalau misalnya makhluk kan mungkin makannya 2 piring 3 piring, enggak, ini kayak manusia biasa. Terus kemudian saya di jalan nanti juga dia udah aduh capek nih saya coba saya hibur gitu kan. Dan sampai rumah saya di Pekalongan itu tengah malam kan, otomatis karena kita berhenti karena badan dia yang saya pakai itu kan kalau duduk lama di motor atau itu capek, dia minta berhenti. Kita berhenti ngopi di warung gitu kan, kita berhenti lagi di mana itu tempat-tempat berhenti yang saya anggap itu nyaman dan aman untuk mengajak perempuan malam-malam. Nah, kayak di Indomaret atau Alfamart yang ada tempat duduknya, istirahat sebentar, berangkat lagi, sampai akhirnya sampai Pekalongan sekitar jam 1 dan saya lupa kalau saya belum isi listrik gitu kan. Selama pulang itu listrik masih nyala waktu itu, dan akhirnya habis itu. Dan saya bilang mau beli lilin bang, terus dia begitu pintu saya buka dalam keadaan gelap, saya bilang mau beli lilin nggak? Nah, mau ikut nggak ya? Nggak, udahlah langsung tidur aja gitu. Udah langsung tidur. Paginya dia masih ada gitu. Bangun pagi-pagi dia masih tidur di kamar, ya tidur di sofa itu dia masih ada. Akhirnya tadinya kita tidur di sofa, bareng sofa ada 2 ya. Kemudian pagi-pagi entah jam berapa mungkin dia pindah, dia ada di dalam kamar. Nah, saya kan sudah janjian sama teman-teman saya untuk meeting, bikin film. Udah kita meeting untuk mengerjakan proyek itu. Cerita sama apa plot segala macam sudah saya kirim malam selama saya dalam perjalanan berhenti ngirim sinopsis, saya dalam perjalanan berhenti ngirim skenario, dalam perjalanan berhenti ngirim ini. Saya juga komunikasi sama teman-teman saya di Pekalongan sehingga sampai Pekalongan sudah matang. Saya atur tugas, siapa yang hunting, siapa yang mempersiapkan alat, siapa yang mempersiapkan pemain segala macam, sudah ada semua. Terus kemudian singkat cerita, ada salah satu syuting di kuburan gitu. Nah, waktu itu karena hujan ya, sampai kuburan hujan gitu. Terus hujannya itu hujan yang bukan hujan lebat, itu nggak hujan yang nggak begitu lebat, juga bukan gerimis, juga nggak begitu lebat gitu, dan anginnya sepoi-sepoi itu tengah kuburan. Terus kemudian karena kamera kan riskan sekali dengan airnya, mau ditutupin jas hujan, mau ditutupin apa, terus kan daripada rusak terus nggak bisa meneruskan syuting gitu. Nah, di sekitar situ ada kuburan yang ada pagar-pagarnya dan apa namanya, kayak kijingnya itu kayak dibikin rumah-rumahnya itu dari ya kayak bangunan kuno lah gitu kan, dan sudah kayak kuno. Terus kemudian
begitu terang kan kita otomatis memburu waktu dan memburu supaya nggak kehujanan. Ayo, oke, kita bikin di sini gitu kan, semua bergerak cepat gitu. Saya juga nggak tahu mana saya nginjek kuburan atau apa segala macam. Saya sudah nggak nyadarin lagi, terus kemudian syuting sampai akhirnya kadang ada gerimis kita berhenti lagi, terus kadang ini pokoknya intinya singkat cerita syuting di situ, habis itu adegan selesai dan syuting film juga berakhir. Nah setelah sampai editing dia bilang, mana yang syuting di kuburan kok nggak ada gitu. Hah? Nggak ada. Ini aneh gitu kan. Terus kemudian si cewek itu nggak mau ikut waktu saya bilang di kuburan, nggak ikut karena dia bilang saya indigo gitu. Saya indigo, jadi dia nggak mau ke tempat-tempat seperti itu, pasti dia banyak ngeliat kan kata dia gitu. Nah saya pulang, besokannya ada tambahan syuting di daerah Mandarnya juga masuk ke pelosok lagi gitu kan, ada di rumah teman saya. Rumahnya sebenarnya mewah ya, kalau dibilang itu di dalam pelosok dusun itu rumah yang mewah gitu. Pakai kaca-kaca, rumahnya tingkat, rumah-rumah yang lain biasa, sekalipun di situ banyak rumah-rumah kaya juga yang ala petani, petani tanaman-tanaman di situ, itu kan rumahnya kayak juga. Cuma yang kelihatan paling mewah tuh di rumah teman saya itu. Jadi sekitarnya memang banyak pohon besaran, dan dari situ kan ikut juga ikut salah satu adegan di rumah kaya itu. Mas, dari pagi sampai sore itu nggak ada masalah. Nah sore dia baru mengeluh gitu, manggil saya kan, papi gitu kan, aku kok capek, yuk temenin dia pijitin di kamar gitu. Nah saya izin sama teman saya, ini kayaknya agak masuk angin gitu, yang minta dipijitin. Masuk aja di situ tuh kamar anak saya tuh, kata teman saya gitu. Udah masuk ke kamar anaknya, saya pijitin, terus tidur. Dia kecapean, terus dia bilang jangan ditinggal Pi, temenin Pi gitu. Terus kemudian saya temenin, dia memang seperti ada masalah. Terus kemudian, kamu ada masalah apa? Dia bilang memang dia kepikiran kalau ibunya banyak utang dan sudah mulai ditagih-tagih gitu. Oh gitu ya, nanti kalau hasil dari syuting ini ada berapa ya kita bantu ibu gitu kan. Nah saya mencoba menenangkan dia, terus pas lagi ngomong itu, padahal itu posisinya dia meluk saya, terus saya peluk dia, tiba-tiba nih dia tarik kakinya, seret, bergerak gitu, terus takut dia bilang gitu kan. Langsung saya pegang gitu, tarik-tarikan, tapi nggak ada sosoknya gitu, nggak ada sosoknya. Terus kemudian begitu saya tarik sekuat tenaga gitu, baru dilepas ya, kita gabung sama teman-teman. Nah teman-teman masih pada di ruang tengah itu masih pada tiduran gitu. Udah kita gabung di sini gitu, lagi tiduran, ditarik syuk gitu kan, ditarik lagi sampai kakinya tuh sampai kayak gini nih, ke atas gini gitu, kayak mau ditarik ke atas gitu. Nah saya kan berinding juga, terus teman-teman pada megangin pada megangin biasa saja gitu kan, tarik-tarikan gitu kan. Nah kemudian cewek saya ini kayak menggerang saya harimau gitu kan. Langsung saya tubruk saja gitu kan, saya tengkurapkan, saya tubruk supaya nggak jadi, karena kaki masih ditarik gitu. Saya tubruk, saya pegangin terus sampai istighfar, sambil baca-baca doa gitu, Al-Fatihah sih saya baca-bacain gitu ke telinga itu, kita tenggorong. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga coba menahan kaki yang mau ditarik itu kan. Tangannya juga nyakar gitu, jadi ada yang megangin tangan, tubuhnya tuh kan saya tengkurapin, saya tinggi badan saya, kakinya masih tarik-tarik. Teman-teman ada yang megang kakinya, terus tangannya meronta-ronta, menggaruk-garuk siapa saja yang mendekati. Terus teman-teman saya pada megangin, dan otomatis megangin sambil, kebetulan teman-teman saya pada bisa, jadi
pada bisa melafalkan itu, tapi dengan lafal-lafal itu juga belum keluar masih keren, masih narik gitu. Ada dengan sekuat tenaga semuanya berdoa, yang pada bisa terutama ya, yang nggak bisa juga ikut berdoa. Ada cewek-cewek juga pada teriak-teriak menjerit ketakutan melihat cewek saya itu mengerang seperti harimau dan meronta-ronta gitu. Nah, ada dengan izin Allah gitu kan, dilepaskannya cewek ini dengan bantuan doa teman-teman juga. Terus begitu ditanya kenapa tadi, ada tangan besar sekarang gede itu, matanya seperti api, narik saya pi gitu, aku takut pi gitu. Nah, syuting berdua masih belum selesai, dengan tambahan itu masih belum selesai. Terus saya tanya sama temen-temen, mau terusin nggak? Nah, cewek kamu gimana, kata dia gitu. Nah, tadi sih nggak apa-apa, daripada nanti balik lagi ke situ gitu. Terus saya memutuskan nggak pulang gitu. Saya memutuskan pulang, udah semua kemas pulang, daripada membahayakan, mending pulang gitu kan. Jadi akhirnya kita pulang, kita konvoy. Saya bilang jangan ada yang lepas dari konvoy, jadi harus jaga jarak bener-bener gitu kan, terutama ada yang di belakang saya gitu. Jadi yang teman-teman yang pada bisa doa-doa itu ada di belakang saya, teman-teman cewek yang lain ada di depan saya. Kita konvoy dari bandar malam-malam tuh, itu berarti sekitar jam 9, setengah 10. Wah, pada ngebut, pada ketakutan gitu. Nah, yang ada sampai jalan pada misah masing-masing. Terus kemudian pada kumpul di rumah saya. Terus teman-teman, ya ini sayang nih kalau misalnya ini mending syuting aja gitu. Syuting yang di kuburan kan katanya hilang, kita ulang lagi aja yuk, kita retake gitu. Ya ayo, saya naik sama cewek saya itu kan, kamu ikut aja, nanti nggak harus ikut di kuburannya, kamu nunggu di kafe, kita syuting di kuburan gitu kan. Nah, oke, akhirnya dia setuju. Tapi yang aneh itu, kita lagi ngobrol meriung gitu, melingkar, lagi ngobrol, tiba-tiba di lemari itu nggak ada angin, nggak ada apa, gebrak, kayak ada suara gedek gitu, narik pintu kan, lemarinya pintu kaca, terus kayak ada yang narik gitu, Nah, teman-teman juga pada, siapa ya, dilihat kok nggak ada angin, nggak ada yang bergerak, nggak ada kucing, nggak ada apa-apa gitu. Itu sebelum berangkat. Akhirnya udah kita siap semua, terus kita berangkat. Saya anterin ke kafe, dan saya minta temenin salah satu tim cewek juga, saya nemenin ngafe di hotel. Terus kemudian saya syuting di kuburan. Kita ulang lagi adegan yang hilang itu. Nah, setelah hilang, terus pulang masing-masing nih. Teman-teman dia bilang, mau ditemenin nggak gitu. Terus kata saya, nggak usah om, nggak apa-apa om gitu. Udah nggak apa-apa kok gitu. Nah, tapi kan saya juga ingin berhati-hati. Terus kemudian sampai rumah itu saya langsung mandi, pakaian yang dari kuburan itu semua saya rendam di ember itu, saya kasih rinso, terus saya sudah mandi bersih. Terus cewek saya ini nangis sendiri gitu, katanya kepikiran ibunya dikejar-kejar di kolektor. Iya, nanti ini selesai ada keuntungan berapa kita sisihkan untuk bantu ibu bayar utang gitu. Ya, terus saya bujuk, mau, nggak tahu, pokoknya pikiran lagi kacau. Saya pikir dipikirin lagi kacau, saya tidur di luar, saya tidur di sofa. Terus dia nggak ada suaranya lagi. Saya pikir udah tidur lah, saya udah mau siap tidur. Berarti itu sekitar jam 2:30 atau jam 2 gitu kan, 2:30 atau jam 2 malam. Terus jam 2-an mungkin ya, terus tiba-tiba dia keluar dari pintu kamar, dari kamar itu, berdiri di
di pintu kamar itu, terus dengan senyum-senyum, terus makan ciki gitu, makanan kamu, rambutnya ke depan semua guys. Saya juga merinding sih, tapi saya tidak berpikir apa ya, bukan saya tidak percaya dengan gaib gitu, saya percaya dengan gaib dan saya percaya bahwa makhluk gaib itu ada gitu kan. Cuma karena saya bukan nggak tahu bisa dikategorikan bukan penakut gitu, tapi kalau ada beneran juga saya pasti lari. Cuma saya selama saya hidup sendiri di rumah ya saya jangan ganggu, saya tinggal di rumah sini, kalau kamu mau ikut ya ikut, tapi jangan saling ganggu, karena saya nggak ganggu kamu gitu kan, kamu numpang di rumah saya, makanya jangan saling ganggu gitu. Jadi saya nggak pernah punya perasaan takut gimana selama saya sendirian. Nah tapi malam itu saya juga heran gitu, terus dia tiba-tiba yang tadinya marah ngambek terus keluar berdiri di pintu kamar, rambutnya ke depan semua gitu kan. Terus kemudian dia mendatengin berdiri di depan sofa saya tidur nih. Sofanya kan panjang ya, sofa lipat, sofa yang itu ya bisa untuk dipanjangkan untuk tidur gitu. Saya tidur di situ, terus kemudian dia berdiri, saya tarik gini, dia nggak mau duduk gitu. Akhirnya saya bangun, saya berdirikan, udah bubuk sini gitu, saya bilang gitu. Saya tidurin di sebelah saya, tapi masih terus pas saya peluk, saya dikibaskan gini, wah tuh sampai mentok, sampai apa namanya kena tembok gitu, sakit banget gitu. Selama sini pas saya paksa gitu, udah tidur dulu. Dia bangun gitu, rambutnya masih gitu, pas tidur juga rambutnya masih ketutupan. Saya juga heran gitu. Orang kan kalau cewek misalnya ditidurin masih tergerai, bisa disibak, itu nutup terus di wajahnya gitu, terus dia meronta terus akhirnya dia duduk di sofa sebelahnya, rambutnya masih begini, terus rambutnya itu mau saya sibak kan, mau saya gerakan gitu kan. Harusnya kalau rambut yang normal kan digerakkan kan langsung lembut, langsung gampang digerakkan. Ini keras gitu, keras kayak sapu. Saya putih, kalau Jawa tuh sapu yang hitam-hitam tuh keras banget seperti itu, kok nggak bisa gitu. Tapi saya masih belum curiga gitu, itu kenapa saya masih belum curiga. Tapi dia saya ajak ngomong apa saja, dia cuma sambil makan ciki gitu, kraus. Terus apa, saya udah sini tidur gitu, sampai saya gitu, itu kan seharian syuting sampai tadi tengah malam loh. Terus apalagi kamu belum mandi, saya bilang gitu kan, kamu belum mandi itu dari keluar gitu. Terus kemudian masih ketawa, tiba-tiba dia berdiri ke dapur, ngambil pisau gitu. Saya ikutin kan, kamu mau apa gitu. Dia ngambil pisau gitu, dia ngancem pisau gitu. Nah pisaunya kan saya tekan gitu ke ke tembok gitu kan. Saya gebrak-gebrakin supaya lepas gitu kan, dia mekangnya kenceng banget pisaunya. Terus kemudian saya dicekik gitu, saya diangkat gini, itu berarti sudah jam 3-an gitu. Saya dicekik, saya pikir, wah ini bukan cewek saya nih yang ada di dalam ini, gitu kan. Saya cekik, terus akhirnya saya tanya, siapa kamu gitu kan. Siapa kamu? Terus dia bilang jadi saya dicekik, saya tapi masih bisa pegang pisaunya itu mau ditusukkan ke saya gitu. Pisaunya. Terus sambil saya tanya, saya tahan gitu pisaunya, saya tanya, siapa kamu? Saya dicekik gitu kan, siapa kamu? Nah dia ngomongnya kayak ngomong bojomu apa kowe sing mati gitu. Bojomu apa kowe sing mati. Ya. Artinya istrimu atau kamu yang mati. Jadi pokoknya dia marah-marah gitu. Hari saya scroll dengan surat kita dan saya menyebut nama Allah gitu.
Allahu Akbar. Besoknya lepas gitu kan, isunya lepas, saya masih ini, terus kemudian Allahu Akbar, saya lepas gitu, saya dorong ke dia terpental tembok, terus kemudian jatuh mau ngambil pisau lagi, dia nyabetin pisau ke depan saya tuh. Untung itu kalau saya nggak refleks cepat kena air saya gitu. Wah, saya langsung refleks cepat kayak di film deh, pokoknya seru banget gitu. Terus kemudian saya tendang aja kakinya kan, yang pegang pisau, saya tendang wah gitu kan, pisau terpental ke kamar mandi. Kamar mandi saya kan sebelah sama dapur ya, ke kamar mandi itu wah gitu kan. Terus pas dia ngonjak lagi, saya dorong lagi badannya itu, saya dorong ke tembok gitu kan, masih itu bener-bener rambutnya itu ke depan semua. Saya jatuhkan ke ini, ke lantai dapur, itu dia lari ke ruang tengah, wah gitu kan. Saya datangin lagi, bojomu apa kok sing mati, bojomu apa sing mati. Akhirnya saya dorong ke sofa gitu, pas dia nyerang saya hindarin gitu, pokoknya kayak di film bener-bener. Saya waktu itu nggak nyadarin kalau itu kayak di film gitu. Terus saya menghindar gini, saya dorong perutnya itu dengan kepala, jatuhin ke sofa di mana tempat saya tidur itu. Saya jatuhin, terus dia kan masih meronta-ronta terus gitu kan, kakinya nendang-nendang gitu kan. Saya dudukin nih, perutnya saya dudukin, kakinya masih nendang-nendang gitu sini. Terus kemudian tangannya masih nyakar-nyakar, bojomu apa sing mati, bojomu apa sing mati, terus gitu. Nah akhirnya saya dudukin di dadanya gitu, terus tangannya saya kempit dengan dengkul saya karena tangan itu masih mencakar-cakar ke paha saya, saya kan cuma pakai celana pendek tidur, terus dicakar-cakar ke paha saya, terus kemudian nah pas dicakar-cakar ke paha saya, otomatis kan saya di atas dadanya dia, di atas payudaranya dia itu. Saya duduk begitu, dia tangannya masih mencakar-cakar, terus kepalanya itu mau gigit ke kemaluan saya, bojomu kok sing mati gitu. Rambutnya itu masih nutupin wajahnya gitu, bojomu. Nah akhirnya kan tangan saya yang satu memegangin kepalanya, otomatis dia masih dan rambutnya masih gitu, dan itu rambutnya keras banget pas waktu saya pegangin gitu kan. Nah terus kemudian pas gitu kan, tangan saya yang satu tuh megangin ke ke kepala, tangan dia masih ngerauk ini mencakar-cakar paha saya sampai ya kena cakaran-cakaran kukunya dia gitulah. Terus tapi kepalanya itu saya pegangin, terus saya berdoa gitu, saya bacain dari Al-Fatihah, dari apa segala macam, saya bacain semua doa-doa itu belum keluar. Dan tangan saya yang kanan itu megangin, tangan saya yang kiri saya mencoba mengambil handphone, saya teleponin. Nah saya teleponnya ada teman saya yang indigo juga, dia punya teman makhluk gaib yang anak kecil gitu katanya. Terus saya telepon yang cowok, yang teman-teman syuting itu pada nggak ngangkat karena mungkin kan pulang syuting terus kecapean, jadi nggak ada yang ngangkat teleponnya. Atau handphonenya lagi pada dicas, jadi teman-teman saya telepon nggak ada yang pada ngangkat. Dan yang ngangkat tuh teman saya yang indigo juga, yang perempuan gitu. Terus kemudian satu dua kali yang perempuan itu nggak nelpon, saya telepon yang teman-teman yang lain, baru dia nelpon balik yang cewek indigo ini, nelpon, kenapa om gitu, kamu tahu nggak kenapa sih gitu. Iya saya tahu gitu, dia bilang gitu, cewek om kan gitu. Iya gitu. Om ini aja om, dia bilang tanyain, terus om harus berani ngusir dia, suruh keluar gitu kan. Om ngusir, terus bantuin ya Ci gitu, saya bilang gitu kan, namanya Ci kan. Terus Ci bantuin ya gitu, dari situ bantuin, iya saya bantuin om gitu. Terus akhirnya dia bilang gitu, terus saya bilang keluar kamu
keluar kamu, nggak bilang gitu, karena saya suruh ngusir kan, keluar kamu gitu. Saya udah bacain, keluar kamu nggak harusnya di situ, keluar kamu gitu, saya bilang gitu kan. Terus baru teman saya yang pinter doa-doa untuk mengusir makhluk halus yang jahat itu chatting gitu, kenapa om gitu, ini cewek saya ini kayak kesurupan gitu. Terus akhirnya yaudah saya ke situ om, kata dia gitu, yaudah saya ke situ om, dia mau ke rumah saya gitu kan. Nah terus kemudian saya tahan terus kemudian waktu itu kalau di Pekalongan itu Trahim itu menjelang adzan subuh gitu kan, sudah ada baca-baca itu baru keluar kamu siapa gitu. Terus baru dia bilang, sakit kamu siapa? Sakit kamu siapa? Terus dia bilang, aku Rara sakit dadaku sakit. Dia sudah berhenti mencangkar, dia ngerasa sakit. Terus akhirnya saya coba pelan-pelan ini kan melepas pegangan tangan di kepala. Terus saya juga berdiri, terus dia bilang, aduh sakit banget dia pegang dadanya tuh, sakit banget. Kenapa sih dia tuh? Dia masih ngacan, kenapa sih kamu dudukin aku gitu? Kamu barusan kesurupan gitu. Itu baru begitu dia duduk pegang dada, rambutnya ngebuka lagi rambutnya ngebuka lagi kan jadi normal loh. Kamu barusan kesurupan. Pi aku takut pi. Terus teman saya telepon, kamu sudah jalan belum om gitu. Ya udah saya bawa ke tempat kamu aja gitu. Akhirnya saya keluar, dalam perjalanan itu baru azan. Tapi selama saya keluar dari kampung ini, cewek saya ini bilang, ngikutin pi di atas, ngikutin cepet pi gitu kan. Begitu kita sampai jalanan baru ada azan subuh itu, Allahu Akbar gitu. Nah baru dia ngerasa tenang. Akhirnya saya bawa ke rumah teman saya minta pagerin lah, tolong cewek saya dipagerin supaya tidak nanggu lagi gitu. Terus kita tunggu situ ngopi-ngopi sampai jam 6-an gitu. Terus cewek saya sudah tenang, baru teman-teman saya yang pada bisa doa-doa untuk itu pada chattingan. Terus kemudian saya pulang. Nah baru siangnya ya sekitar jam 2-an waktu pada kumpul lagi di rumah saya itu, si Eci itu pada masuk semua ini karena kan Eci indigo, cewek saya indigo, jadi cewek saya melihat apa yang ikut sama Eci ngelihat apa yang ikut sama cewek saya gitu. Nah karena itu si Eci ini waktu lagi ngobrol-ngobrol, kemudian dia ada masuk, terus dia nempel di tembok di kamar saya, ada cewek jahat, tapi logatnya itu logat anak kecil Belanda zaman dulu itu. Ada cewek jahat di sini, ada cewek jahat. Pas waktu itu kan cewek saya ada di kamar, terus saya pikir saya ajak keluar gitu, dia kekuatannya tambah besar sampai teman-teman semua itu ada sekitar 11 orang laki-laki, yang kameramen, yang fotografer, yang penata artistik, itu semua pada megangin, di peronta-peronta itu. Akhirnya berhasil, dia kan bisa ngontrol gitu kan. Cuma dia mungkin pingin lihat sebenarnya apa yang terjadi malam itu cewek saya kesurupan. Nah kekuatan kainnya dikeluarin semua dan dia bisa ngelihat. Terus habis itu dilepasin satu-satu. Om ngeri om, ada yang suka sama om, lidahnya merah panjang, kupingnya gini, serem om, rambutnya ini perempuan itu yang dari kuburan om syuting di kuburan kan gitu, om syuting di kuburan, dia ngikut om gitu kan. Rumah om kata om sudah dibersihin, memang rumah itu karena saya indigo waktu itu, saya minta bersihin sama teman-teman yang bisa bersihin, saya masukin ke botol, saya buang ke laut, ada yang saya buang ke pantai gitu kan, udah bersih. Nah tapi ternyata waktu saya syuting di kuburan ada yang ikut dan suka sama saya gitu. Nah setelah itu kan saya tanya sama siapa nih kiai yang pintar bisa mengusir ini gitu.
Nah, akhirnya dikasih tahu teman saya yang ada di Badik TV. Dia ngasih tahu, ini aja nanti saya ajak ke situ om, saya ajak ke rumah om gitu. Terus akhirnya diajak ke sini, pas saya lagi tidur, terus saya bangunin, itu ada Pak Kiai gitu, supaya kamu dipagerin gitu. Terus Pak Kiai ini dia nggak mau kan, saya mau tidur capek. Terus kemudian Pak Kiai ini masuk kamar, ngasih doa segala macam. Setelah ini dia kayak sini kesakitan, pahanya kesakitan gitu, didoain gue menjerit menjerit gitu kan, padahal nggak disentuh gitu, cuma arah tangannya Pak Kiai itu ke paha sama ke dada, padahal nggak disentuh sama Pak Kiai, tapi dia kayak kesakitan gitu. Nah habis itu saya keluar, saya ngobrol sama Pak Kiai, ini selain masalah gaib, apa anak ini ada masalah? Saya bilang memang ada masalah Pak Kiai, ini ibunya banyak utang, terus selalu dikejar-kejar, dan setiap dikejar-kejar dia kayak stres kalau nggak tenang gitu. Oh gitu. Nah bilangin aja, namanya utang itu pokoknya yang penting ada niat untuk disaur, untuk dilunasin, biar bentuk cicil buat ditenangin gitu. Ya Pak Kiai, makasih Pak Kiai gitu kan. Nah udah habis itu Pak Kiai pergi, terus dia agak baikan. Nah pas agak baikan, dia kan waktu itu ada kerjaan dia, temennya buka kafe, temennya ini anak orang kaya, terus buka kafe terus karena dia ahli barista, dia sekolahnya di SMK gitu kan, dia diajarin barista itu. Terus kemudian dia dipanggil sana, ayo gabung yuk, bantuin aku bikin usaha kafe gitu. Ya dia akhirnya ke Semarang, ke situ. Nah terus saya waktu itu kan menyerahkan film yang udah jadi hasil edit itu, dan kebetulan teman-teman di production yang pesen film ini begitu lihat adegan kuburan, ini di kuburan beneran syutingnya gitu. Emang kenapa? Oh nggak apa-apa sih gitu. Terus ada kejadian aneh nggak gitu. Jadi saya ngerasa orang itu bisa melihat apa yang ada di gambar itu, terus kemudian dia langsung tanya, ada yang kejadian aneh nggak gitu. Nah terus saya tanya sama kru orang lain, itu yang ngontrol kameramen yang ngontrol hasil karya Mas Teguh itu, lu tuh bisa ngeliat dari foto maupun dari video itu bisa lihat. Jadi videonya Mas Teguh kuburan itu pasti dia melihat sesuatu gitu. Oh gitu. Nah akhirnya saya coba tanya kan, Mas bisa lihat ya? Ya bisa lah, masa nggak bisa lihat, kameramen nggak bisa lihat, nanti gimana? Nah, nggak bisa lihat makhluk gaib ya. Terus lihat apa tadi di film saya di kuburan itu? Ada yang ngikutin Mas Teguh ya, dia bilang iya gitu. Nah terus tapi masuk ke cewek saya gini gitu kan. Nah terus akhirnya, mana sih foto cewek kamu, saya kasih lihat kan. Terus dia bisik, itu bukan hanya yang ngikutin Mas Teguh, tapi dia memang selalu diikutin makhluk gaib berupa harimau yang seram gitu. Karena semua foto ini di semua fotonya ada, kata dia tuh makhluknya gede banget gitu, dan nempel di punggungnya dia gitu. Nah tapi saya nggak bisa menyimpulkan apakah itu memang yang dari karena waktu saya panggilin Kiai yang makhluk mengikutin saya itu, yang katanya suka sama saya itu kan sudah diusir sama Pak Kiai. Terus kemudian teman-teman juga sudah ngusir gitu kan. Ada teman yang ahli juga memasukkan ke botol lagi, saya buang lagi, dan habis saya buang ke laut. Terus kemudian saya ke masjid dulu, saya mandi di masjid dulu, saya ngambil air wudhu, saya sholat di masjid gitu kan. Nah jadi artinya supaya rumah saya itu bersih. Nah jadi saya nggak tahu apakah memang makhluk gaib yang dari kuburan itu, ataukah makhluk dari cewek saya yang teman saya bisa lihat itu gitu. Nah karena saya masih minus sekali, saya nggak punya ilmu tentang dunia gaib, sekalipun saya mempercayainya, saya mengakuinya bahwa itu ada,
yang penting tidak saling mengganggu ya, namanya hidup kan masing-masing, saya di alam nyata, dia di alam gaib ya, hidupnya masing-masing. Kalau mau bersinggung nggak apa-apa, karena kayak cewek saya juga bilang nggak apa-apa sih Pi, nggak usah diusir Pi, kasihan di tempat itu di situ. Nah tapi kalau pas kamu sendirian, pas aku kerja kan kamu lihat terus, kamu jadi ini nggak nyaman gitu kan, karena setiap mau maghrib dia selalu telepon saya untuk pulang gitu. Nah habis itu apa namanya, saya hanya bilang ke cewek saya waktu itu kos di Semarang, kerja di sana, terus dia bilang ya dia lihat, tapi selama sebulan 2 bulan itu nggak pernah kesurupan, nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Nah terus apa namanya, saya juga tidak ada gangguan-gangguan di rumah. Jadi apakah itu dari yang kuburan itu tadi, apakah memang dari cewek saya, ataukah memang tarung antara yang ikut cewek saya ini sama yang ikut saya ini, tarung, saya juga nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu. Mungkin hanya orang-orang yang ahli tentang ilmu itu bisa tahu ya. Tapi inilah pengalaman pribadi horor yang pernah saya alami. Semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman syuting di kuburan itu ya, satu, baca doa. Waktu itu saya juga baca doa, tapi karena buru-buru itu jadi mungkin nginjek atau ke tempat mana kita nggak tahu ya. Terus kemudian paling nggak habis syuting, kalau di tempat kuburan habis syuting atau melakukan kegiatan di kuburan gitu, paling nggak langsung mandi, langsung sholat gitu. Terus kalau bisa langsung ngaji gitu kan. Dan kalau bisa sholat mandinya di masjid, jadi sampai rumah itu udah bersih, tidak ada yang ngikutin lagi. Ini gitu ya. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Salam, berjumpa kembali.